Kemudian pilih mata kuliah, kemudian pertemuan satu, dan pilih uh, yang bawah ini, kemudian pilih join itu uh, masuk dalam kehadiran hari ini. Coba saya cek dulu. Silakan sudah bisa mulai absen dulu. Berarti absennya lewat join LMS ya Pak? Betul. Oh iya Pak. Berarti saya login dulu. Ya, bisa langsung diklik aja bisa langsung. Baik, Pak, kok yang Pak, maaf, permisi, yang saya kok nggak ada pilihan kayak absensinya ya? di menu kelas, terus pilih mata kuliah, pertemuan satu. Nah, di sini ada link join. Klik join ini ya Pak? Ya, yang join pilih join. Udah bisa semua? Saya sudah Pak. Oke. Baik. Eh, kalau saya perlu perkenalan dulu nggak? Nggak usah kali ya. Ini sudah 50%. Baik. Untuk perkenalan hari ini, pembahasannya mengenai rencana pembelajaran. Itu seperti biasa untuk absensi itu 15%, kemudian UTS dan UTS 25%, kemudian tugas dan UASnya 30%. Kemudian ini yang akan kita pelajari capaiannya yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar dan definisi visualisasi 3D, kemudian mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan teknik-teknik dan prosedural visualisasi 3D, kemudian menjelaskan dan implementasi prosedur pembuatan karya visualisasi 3D dan hasil laporannya. Kemudian di tahap-tahap eh, capaian pembelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap konsep dasar, kemudian tujuan, macam jenis visualisasi tiga dimensi, kemudian menganalisa dan mengimplementasikan tentang teknik dan prosedur visualisasi 3D serta hasil pelaporan. Untuk penjelasan dari mata kuliah ini yaitu mengetahui visualisasi 3D, kemudian membuat model digital organic 3D, kemudian membuat model digital hard surface 3D, kemudian pencitraan UV mesh, kemudian membuat pencitraan tekstur permukaan, kemudian pencitraan sifat permukaan atau shading, kemudian asset cam dan rendering. Nah, ini referensi yang bisa teman-teman cari. Ini sudah saya upload di LMS yang nanti bisa dibaca kembali. Untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai kontrak dan penjelasan tentang eh, dari definisi 3D sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan dasar dan fungsi tool dan area kerja software animasi. Kemudian
selanjutnya 3D modeling, kemudian texturing, kemudian shader, texturing atau shader, yaitu pembuatan basic pewarnaan pada objek 3D modeling. Kemudian UV mapping, yaitu pencitraan UV mesh. Selanjutnya texture map, yaitu tentang pemetaan koordinat pada 3D model. Kemudian selanjutnya rendering, yaitu membuat visualisasi output file berupa gambar ataupun video. Kemudian pertemuan 8 kita akan ada UTS. Selanjutnya pertemuan 9 yaitu bagian lighting, yaitu teknik basic pencahayaan pada bidang kerja Sen 3D. Yang ke-10 yaitu modifier pad. Kemudian menerapkan teknik eh, dua dimensi ke dalam tiga dimensi. Selanjutnya mengedit objek 3D, yaitu menerapkan model dengan teknik edit mesh atau edit poly. Selanjutnya yaitu 3D karakter, yaitu membuat konsep 3D, yaitu karakter low poly. Kemudian pertemuan 13 ini ada rigging, yaitu menambah bond atau tulang ke dalam karakter 3D yang sudah dibuat. Selanjutnya skinning, yaitu teknik menyatukan antara tulang dengan karakter 3D. Yang terakhir yaitu membuat gerakan pada karakter 3D dan rendering, itu finalisasi animasi dan rendering. Untuk eh, mata kuliah capaian mata kuliah 3D itu saja. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Untuk aplikasinya bisa menggunakan 3ds Max. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya. Jadi kalau saya lihat materinya ini itu hampir sama dengan matkul di semester sebelumnya Pak. Ada matkul visualisasi 3D dan termasuk aplikasinya pun juga sama Pak, 3ds Max. Jadi Oke. diajarkan rigging, skinning, Hmm. dan lain sebagainya yang diajar oleh Pak Dede kalau nggak salah Pak. Nah itu Oh, bedanya apa Pak ya kalau dengan animasi komputer saat ini kira-kira? untuk perbedaannya lebih ke apa namanya? Kalau untuk pergerakan-pergerakan itu sudah belum? Sudah Pak, sudah Pak. Seperti kayak kartun animasi gitu? Sudah Pak. Oh, sudah. Untuk mata kuliah ini juga nanti dilanjut sama Pak Dede ya. Nanti bisa request lebih expert lagi. Misalkan teman-teman butuhnya apa, nanti bisa request. Ada lagi yang lain. Kalau teman-teman butuh apa namanya, misalkan laptop yang dipegang teman-teman kurang memadai untuk praktek, teman-teman bisa ke kampus, itu ada labnya yang sudah memadai. Itu speknya Core i7, VGA-nya 16 GB kalau tidak salah, atau 8, RAM-nya 16, dan hard disk sudah SSD NVMe. Nanti teman-teman bisa koordinasi dengan Pak Dede, apakah bisa teman-teman di waktu jam malam atau di hari Sabtu kalau teman-teman senggang ketika praktek di hari Sabtu.
Untuk absensi ini Halid Musdar, ada Halid Musdar. Kalau film-film kartun itu udah dipelajari belum ya? Belum sih Pak, kemarin itu cuman buat karakter yang bisa gerak gitu aja sih Pak. Mungkin nanti dengan Pak Dede digabungkan karakter-karakter itu per karakter atau hanya bikin satu karakter aja. Satu karakter aja Pak, yang kemarin itu. Hmm. Nanti diusulkan saja karena kemarin sudah bikin karakter. Jadi misalkan dibuat seperti film pendek tapi menggunakan kartun. Walaupun zaman sekarang udah lumrah karena udah ada AI. Jadi nanti diusulkan penggabungan karakter dari misalkan kalau ada suaranya sudah belum. Jadi digabungkan dengan suara. Belum Pak, Oh, jadi belum. kemarin itu cuman buat karakter yang dikasih efek gitu Pak. Jadi kayak ada hujan, salju, dan lain sebagainya. Tapi belum ada suaranya. Belum Pak. Nanti nanti saya coba usulkan juga. Jadi nanti karakter-karakter yang sudah pernah dibuat nanti bisa dimasukkan menggunakan biasanya menggunakan kalau di Adobe itu Adobe Audition. Jadi misalkan eh, apa namanya karakter hujan berarti kan itu ada suara rintik-rintik seperti buat film pendek lah. Kalau KRS yang belum disetujui agar menghubungi Kaprodi ya biar teman-teman bisa absen juga karena kalau tidak KRS-an tidak bisa mendapatkan kehadiran apalagi apa namanya untuk pengerjaan tugas kemudian materi UTS dan UAS itu semua ada di LMS. Jadi dosen-dosen itu mengambil kehadiran itu dari LMS. Yang ditanyakan lagi, monggo.
Bisa jadi animasi ini untuk project dari skripsi boleh. Karena kan prodinya EF kan bisa menggunakan programming atau multimedia untuk eh, dari skripsi. Kalau untuk KP apa udah siap? Eh, Bisa menghubungi, kalau keuangan bisa menghubungi helpdesk ya. Kalau untuk persetujuan bisa menghubungi kaprodi masing-masing. Karena kalau belum persetujuan itu tidak bisa muncul di absensi kehadiran. Saya sedang mintakan hasil karya KDD yang sudah gabungan dengan gerakan dan suara. Bisa ambil setel ya karya Pak Dede. Ini versi pendeknya nih. Ini untuk versi hanya beberapa detik.
Nah, ini untuk versi dari karya apa itu. Untuk membuat animasi itu nggak se- mungkin satu semester juga belum tentu jadi karena harus menyiapkan storyboard dan lain-lain. Oh, kejadian spektakuler emang. Nah, juragan Gatot Kaca jeung eta Satria nepi ka waduh karena kejeroan luar biasa. Ajian anak teh lu kilat bajra. Saha ku itu Satria? Lain Gatot Kaca, Panca Braja. Di dia urang naikkeun bandera urang kumaha? Silain jeung dewek urang gelut supaya jelema teh ka dewek teh sadarieun jeung dararepa. Jago ti kajauhan teh silain teh ngejoprak api-api. Dewek Panca Bajra silain kilat braja. Cuk dewek teh Panca Braja. Ya, silain. Nusa kayak kerepe kan cing juga. Dan bae dan ngejeblok oge kabeh juga. Dan bae dalam sabun. Silain kadewek gitu. Ada meureun pasea teh kudu aya sabab. Sabab nama silain kadupak, ngamek, atau majeg. Kadupak atuh. Sak ayeuna sak. Jadi sak nah acan ngamek geus mimiti la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Kadupak sia ngamek. Dan nyebut naonnya kain. Bisa pakai. Nah, nepi kana hati teh euy. Lain yang warade teh banyak ya. Ai kana wujud mah. Ada mangana nanya kain. Saya tanya anda teh. Boga ajiana saya teh kajago kitu teh kain. Nyak sampah sia kana ilmu aing. Aing teh adalah boga ajian kilat beraja. Rasakeun sia kunajar. Oke, sila gua cing leuwih ti aing. Rasa ku kaula eta ajian, tapi rasakeun kilat. Sok sia. Baru kana kilat. Hiji-hiji goblok atuh. Beres jabatan kilat. Sudah Ayo teh panca berajanya. melakukan sudah pernah melakukan animasi bisa dibuatkan bentuk koran nanti untuk cover Ya, untuk ilaha illallah. kan Kekere pengen euy. Oh, oke gituan. Aduh. Ya, nyen oge gini. Kira pada. Deleukeun aing kabeh jiga tuh.
Ampun. Dan jeblok atau aing teh sudi najis teuing. Bagus, Pak. Wih, ada komentar tentang animasinya? تأمين بيانات موقعك أصبح أظهر للزائرين أن بياناتهم محمية وساعد في تعزيز تصنيفك في جوجل. Sudah pernah membuat film animasi, teman-teman bisa membuatkan laporan, itu bisa jadi laporan KP. Nanti teman-teman bisa memilih pembimbingnya. Kalau multimedia itu dengan Bu Lutfia. Jadi bisa dibuatkan storyboard dan lain-lain. Nah, jika eh, animasi tersebut lebih bagus, maka teman-teman bisa mengangkat ke dalam laporan skripsi. Jadi si animasi ini menggunakan metodenya apa, terus perbedaan misalkan dengan metode-metodenya ini apa saja, seperti itu untuk laporan dari sisi skripsi. Kalau untuk KP, dia hanya menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan di dalam tempat KP itu. Misalkan kita hanya membuat storyboardnya saja atau langsung dengan animasinya. Untuk link KP-nya sudah di-share kan ya? Atau belum? Link untuk pemilihan pembimbing dari KP. Boleh yang sudah ada kalau untuk KP. Kalau untuk skripsi, sebaiknya sih lebih disempurnakan dari pekerjaan yang sudah ada. Oke, nanti saya coba tanyakan ke jajaran dekanat untuk eh, pemilihan pembimbing. Mungkin disiapkan saja, dibuatkan surat permohonan untuk tempat KP. Jadi nanti sebagai lampiran dalam laporan.
Kalau untuk EF itu bentar, saya coba cari filenya dulu ya. Nah, ini untuk eh, pembimbing skripsi maupun KP dari tiap prodi. PF itu tersedia Pak Dr. TBI Menanda, kemudian Pak Uli Iwanudin, kemudian Pak Taufik Iqbal, kemudian Bu Lutfia Saskia, dan Pak Dani Ramdhani. Nanti teman-teman bisa mengajukan, nanti ada pilihan berdasarkan pengajuan teman-teman dan berdasarkan rekomendasi dari Kaprodi. Pak, mau nanya, Ya, untuk pembimbing ini kita nanti ditentukan oleh dosennya atau kita yang cari sendiri, Pak, yang KP? kalau pembimbing kampus itu nanti dari mahasiswa itu bisa mengajukan, nanti bisa dikira-kira judulnya apakah cocok dengan pembimbing atau tidak cocok, atau dicarikan alternatif pembimbing. Oh, begitu. Berarti kita dapatnya random dari pihak kampus ya kalau KP ya, Pak? Iya, nanti tergantung judul dari KP itu sendiri. Oh, oke, baik. Mm-mm. Untuk pembimbing KP nanti saya coba tanyakan ke bagian dekanat ya, apakah linknya sudah jadi atau belum. Kalau sesuai jadwal itu minggu ini dan minggu depan itu sudah masuk daftar bimbingan. Dan pengajuan untuk surat pengantar di tempat KP. Jadi teman-teman bisa mengajukan surat pengantar ke bagian akademik untuk dibuatkan dari pihak kampus ke pihak tempat KP. Nanti surat pengantar itu akan dilampirkan di dalam laporan KP itu sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak mau Ya. tanya terkait KB. Jadi Hmm. kemarin ketika pembekalan itu kan juga disampaikan Pak, kalau KB ini bisa di tempat kerja yang sekarang. Hmm. Nah kebetulan saya sekarang
ngajar Pak sebagai guru di salah satu SMK swasta yang ada di Jombang, jurusan TKJ. Kira-kira kalau sekalian KP di situ bisa nggak Pak? Bisa, tapi nanti judulnya yang berhubungan dengan informatika. Kalau TKJ kan itu ke prodi TI, nanti bisa ngambil yang berhubungan dengan informatika, apakah tentang apa aplikasi atau tentang multimedia di sana gitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih infonya Pak. Tidak menyimpang dari prodi. Jadi monggo masih ada waktu. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, Kalau misalkan saya KP di dalam sebuah organisasi itu bisa nggak Pak? Jadi saya tuh punya organisasi kayak kayak bootcamp online gitu Pak. Jadi saya ngajarin orang-orang ngoding gitu dari nol. Itu hmm. bisa nggak Pak masuk dijadiin KP saya Pak? Bentuknya Paling sih masih organisasi Pak, tapi berbasis online. paling nanti sistemnya aja yang dianalisa. Kenapa? Aplikasi apa namanya? Misalkan si user atau si pelanggan kan ya, pelanggan kemudian proses-proses dari pendaftaran kemudian mendapatkan eh, apa namanya si materinya itu kayak gimana dan pelaksanaan materinya itu kayak gimana gitu. Jadi kayak misalkan apa namanya dari SOP, analisis dari SOP-nya. Kalau basis data sudah belajar kan ya? Iya Pak, sudah Nah, Pak. ya nanti paling dari situ. Dan misalkan apa namanya pengguna kemudian daftar, kemudian bayar, mendapatkan apa namanya pemilihan materi, kemudian training, kemudian di akhir Iya. dapat sertifikasi. Mungkin seperti itu nanti. Oh gitu. Lebih ke sistemnya, bukan ke ininya. Itu yang itu ketika pas nulis laporannya Pak ya? Pas apa? Nulis laporan KP-nya ya, kayak harus dikasih tahu tentang kegiatannya gitu ya Pak ya? Iya, jadi Sama sistem organisasinya itu kan Pak, maksudnya? iya nanti Oh, juga profil apa tempat KP-nya. hmm, Dan yang dianalisa itu sistem yang ada di sana gitu. oh gitu ya. Hmm. Oh tapi bisa ya Pak ya? Bisa. Nanti yang tanda tangannya bukan masnya kan? Nah, bukan, ini kan organisasi kan saya sama teman-teman saya yang bikin Pak. Jadi emang ada yang CEO-nya gitu Pak, ada yang pemimpinnya gitu ya. Nanti CEO-nya bikin surat ini penerima KP. Oke, Heeh. oke. Aja ke akademik untuk membuatkan surat pengantar. Nanti surat balasannya dari tempat KP-nya. Oh gitu ya. Jadi Oke Pak. Ya Pak, makasih Pak. ya. Jangan lupa nanti di tempat KP juga ada koordinator apa namanya pembimbingnya juga dicantumkan. Jadi untuk KP itu pembimbing kampus dari sisi laporan dan pembimbing lapangan dari sisi eh, kerja praktik di lapangan. Nanti di situ ada penilaian 50% dari pembimbing kampus dan 50% dari pembimbing tempat KP.
Kalau mau tanya Pak, Ya, nah, untuk laporannya itu cuma dikumpulkan atau dipresentasikan juga ya Pak? nanti dipresentasikan setelah UAS. Jadi harus ke kampus atau boleh online Pak? Kalau presentasi laporan gitu Pak. Kalau KP boleh online. Kalau untuk skripsi harus offline. Jadi misalkan 2 bulan sebelum UTS ini teman-teman KP dulu, misalkan membuat apa namanya laporan. Nanti untuk bimbingannya bisa saling apa namanya sambil berjalan atau nanti setelah UTS. Saya sih setelah sebelum UTS itu dengan pembimbing lapangan dan setelah UTS itu dengan pembimbing kampus. Jadi kan di sana udah istilahnya nyari tahu apa yang harus dan apa yang harus dilakukan gitu. Kebutuhan-kebutuhan misalkan ada perlu dokumen atau perlu misalkan tadi tanya-tanya ada wawancara kayak gitu kan harus dilampirkan juga. Ya, ada lagi. Ya, ada waktu 8 menit lagi. Untuk teman-teman yang mau bisa UAS, ini kehadiran teman-teman itu minimal 75% ya, agar bisa mengikuti UAS. Pastikan sudah mendapat persetujuan KRS agar teman-teman bisa melakukan absensi agar belum persetujuan teman-teman tidak mendapatkan absensi. Permisi Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Ya, nah, Tapi saya sebenarnya masih kurang paham Pak untuk kayak alur untuk pengajuan KP-nya. Kan kalau kan KP ini kan pertama kan ngambil dulu kan SKS-nya di itu di LMS. Nah, habis itu saya harus ngapain Pak? Bikin suratnya atau gimana gitu Pak? ya nanti ada link yang dibagikan dari akademik untuk permintaan pengantar KP dan pemilihan pembimbing. Itu kapan Pak? Untuk ini. Linknya nanti besok saya coba tanyakan. Harusnya sih minggu ini sudah keluar. Oh. Mm. Terus Pak, untuk KP ini berapa lama Pak? Ini itu 1 semester, jadi 2 bulan itu apa namanya KP
tempat KP-nya. Nah, 2 bulan lagi untuk pembuatan laporan. Jadi sebelum UTS itu teman-teman KP dulu di lapangan. Kan KP kan juga nggak harus full. Kalau yang apa namanya bukan misalkan bukan di tempat kerjaan yang sekarang gitu. Yang penting 2 bulan itu jangan sampai mengganggu dari perkuliahan yang sekarang. Jadi perkuliahan yang lain itu jangan sampai keganggu gara-gara kita sedang KP. Permisi Pak, selamat malam. Mau izin bertanya Pak. Iya, Nah, untuk KP Pak, nah kan saya di LMS itu kan ada jadwalnya KP juga. Tapi hmm. untuk jadwal yang di share itu tidak ada. Nah, KP itu kok di LMS itu kan jadwalnya hari Sabtu ya Pak. Berarti KP itu di luar jadwal itu ya Pak. Di luar jadwal biasa. Itu di luar. Itu bisa di luar jadwal perkuliahan. Kalau Oh, untuk KP. berarti secara tidak langsung besok Sabtu itu KP itu bakal ada mata kuliahnya di hari Sabtu itu. Enggak ada. Oh, Jadi bisa bisa dari pagi kalau mau ini. Jadi yang tidak mengganggu perkuliahan dari pagi sampai sebelum perkuliahan. Nggak oh, bisa. tapi ada zoomnya apa enggak Pak? Itu nanti tergantung dospem. Oh, Nanti kan bimbingannya sama dospem nah misalkan nih Pak, ini kan sendiri. jurusan IF ya Pak ya di sini. Nah, berarti Sabtu itu kami semua ikut ke KP pembimbing oleh Pak Taufik misalkan, contoh Pak Taufik. Berarti Hmm. besok Sabtu kami ikut kuliah beliau untuk KP. Penyuluhan lah, penyuluhan maksudnya. Penyuluhan enggak. Jadi kalau itu mah hanya sekedar pemilihan di ini aja nanti untuk lebih lanjutnya dari pembimbing masing-masing. Jadi misalkan lagi mau bimbingan tinggal di koordinasi ke pembimbingnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Bebas harinya bebas. Jadi bisa dari yang penting tidak mengganggu pembimbing juga. Kalau Sabtu kan pasti pembimbing juga lagi ada acara keluarga gitu. Mungkin sambil bisa ditanya dari jam 8 sampai jam 5, tapi tidak pada saat jam perkuliahan reguler dilaksanakan. Udah di-share sama Mas Raihan, bisa dicek ya. Ada lagi Izin tanya Pak, ya. Saya pengen nanya soal ini Pak, skripsi Pak. Kalau Hmm. kita ini kan semester 6 Pak, ini kita ini udah bisa ngajuin skripsi belum sih Pak? Kayak ngajuin judul gitu maksudnya, dari pembimbing, apa memang belum? Kalau SKS-nya sudah mencukupi boleh. Hmm. Maksudnya reguler atau
konversi. Kenapa Pak? Reguler atau konversi dari D3. Oh, reguler. Hmm. Reguler itu masih kurang banyak SKS ya. Minimal 130-an kalau tidak salah. Kalau untuk KP itu masih 100-an. Kita 108. Berarti nanti untuk skripsi berarti baru bisa diprosesnya pas semester 7 Pak ya? Di semester 8. Oh, 8 ya. Hmm. Lagi, kalau sudah tidak ada, sudah jam 9. Dengan teman-teman mau istirahat dan persiapan untuk sahur agar tidak kesiangan. Permisi Pak, saya mau nanya lagi Pak. Nah, boleh. Untuk yang kelasnya kita tetap nanti ada pelajaran tentang animasi nggak Pak? Apa udah langsung kita bahas langsung aja dari KP sama tugas akhirnya Pak? Tetap nanti ada pengajaran cara bikin animasinya atau misalnya kita bikin sound desainnya segala macam gitu Pak? Apa langsung tugas akhir? Tetap ada. Paling kalau itu nanti setelah UTS baru project. Nanti di ini aja sama Pak Dede ya, Oke siap Pak. untuk teknisnya. Teknis selanjutnya. Oke siap. Makasih ya Pak. Ya. Nanti minta dipadetin aja. Jadi sebelum UTS itu eh, semua sudah dipelajari agar setelah UTS itu bisa fokus ke dalam project, misalkan project buat KP atau nanti persiapan skripsi. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini ya. Karena sudah memasuki jam 9. Sampai ketemu setelah Lebaran, karena minggu depan itu bisa jadi hanya apa namanya, di forum atau hanya melihat materi yang diberikan. Nanti tergantung nanti dengan Pak Dede ya. Terima kasih. Sehat selalu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Hmm. Terima kasih Pak.